Haleluya. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI LSAD Magelang dalam Renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita kembali boleh ada untuk kita bersama-sama menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal 76. Dalam perikop pasal 76 ini dituliskan bahwa Allah adalah hakim segala bangsa. Puji Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini yang akan saya beri tema pada saat ini dengan judul Mawas Diri. Kita akan melihat di dalam Mazmur 76 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dari langit engkau mendengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertegun pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan mendengar tentang penghukuman Tuhan adalah suatu hal yang sering kita dengar di dalam firman Tuhan. Dan penghukuman Allah atas orang-orang fasik dan orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Hal ini biarlah menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mawas diri. Jangan menganggap semua baik-baik saja, merasa nyaman dengan keadaan yang seolah-olah baik-baik saja. Arti kata dari mawas diri adalah tindakan melihat atau memeriksa dan mengoreksi diri sendiri secara jujur. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, diselamatkan melalui karya salib, kita harus terus memelihara iman kita dan mempertahankan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi ketika kita diselamatkan, ada suatu hal yang harus kita kerjakan, harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita terus memelihara iman kita, untuk kita terus mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa dalam hidup ini ada banyak tantangan-tantangan yang kita alami dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan terus berjuang mempertahankan iman kita, untuk kita tetap mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Kita jangan mengabaikan tentang penghukuman Allah itu. Karena ketika kita hidup di luar kehendak Allah, ketika kita hidup di luar kebenaran Allah, kita akan menghadapi risiko penghukuman dari Allah itu. Ketika kita tidak bertobat, ketika kita tidak berbalik dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengoreksi diri kita, melihat mungkin hari-hari ini kita merasa baik-baik saja, keadaan semua baik-baik saja. Kita merasakan kenyamanan-kenyamanan dalam hidup kita, tetapi itu bukan berarti semuanya baik-baik saja di hadapan Tuhan. Biarlah ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita terus belajar berkaca kepada kebenaran firman Tuhan. Setiap hari ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, biarlah firman itu terus mengoreksi kehidupan kita. Apakah ada hal-hal yang mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita masih tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan? Jikalau kita masih tetap
ada di dalam kehendak Tuhan, puji Tuhan, kita akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, biarlah ketika firman Tuhan itu berbicara kepada kita, kita menjadi orang-orang yang mau merendahkan diri, kita menyadari kesalahan kita dan kita bertobat. Kita percaya bahwa kalau kita bertobat dari kesalahan kita, Tuhan mengampuni kita. Puji Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu 2 ayat 10b, bahwa barang siapa yang setia sampai mati, kepadanya akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Kita melihat bahwa seperti dikatakan dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 dalam pasal 76 Mazmur ini, dikatakan, dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman. Hal ini juga kiranya akan membuat kita terus menjaga agar kita selalu berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita terintimidasi dengan kata-kata penghukuman, tetapi biarlah hal ini akan terus memacu kita, mendorong kita untuk terus kita senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami kelemahan, kita mungkin jatuh, tapi biarlah dengan kasih karunia Tuhan kita boleh bangkit kembali, kita boleh memperbaiki diri kita kembali untuk kita terus hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kita hari-hari ini biarlah terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus melihat bagaimana kita hidup hari-hari ini, mengoreksi hidup kita untuk tetap fokus mengiring Tuhan, untuk kita melihat bagaimana kasih kita kepada Tuhan, bagaimana kerajinan kita, bagaimana ketekunan kita, kesetiaan kita, iman kita kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai kita kehilangan fokus dalam mengiring Tuhan karena berbagai tantangan-tantangan yang ada hari-hari ini dalam hidup kita. Percayalah bahwa ketika kita tetap setia kepada Tuhan, ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan menjadi pembela dan penolong kehidupan kita senantiasa. Ada beberapa hal yang kita boleh belajar untuk kita kerjakan, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh tetap fokus kepada Tuhan, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dalam pasal 76 ini dikatakan, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Di sini kita bisa belajar hal ini berbicara tentang komitmen kita kepada Tuhan. Banyak hal yang mungkin kita sudah nyatakan kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini komitmen-komitmen itu masih kita jalani bersama dengan Tuhan? Kalau ada hal-hal yang mungkin sudah kita tinggalkan, mari kita belajar untuk kembali lagi hidup di dalam komitmen-komitmen kita kepada Tuhan. Dan hal lain yang kita bisa pelajari adalah di dalam Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, di sini jelas bahwa Tuhan mengasihi kehidupan orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan menjadi penolong
bagi orang-orang yang setia, bahkan Tuhan menjagai. Karena itu biarlah kita terus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Apapun pergumulan-pergumulan hidup kita, kita mau tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap peringatan-Mu, nasihat-Mu dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami terus mawas diri, untuk kami terus mengoreksi diri kami Bapa, supaya kami jangan bertindak ceroboh, supaya kami jangan mengabaikan setiap peringatan-peringatan-Mu Tuhan, tetapi biarlah kami terus bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Kau mau, supaya kami menjadi orang-orang yang boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia Tuhan, bukan mengalami murka Tuhan ataupun penghukuman dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan teguhkan iman percaya kami, agar apapun yang terjadi kami tidak menjadi lemah, tapi kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati jemaat GPDI El Shaddai Magelang ya Tuhan. Engkau memagari jemaat GPDI El Shaddai Magelang dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin.